teman-teman semua, di sini kita akan menjelaskan tentang geopolitik dan geostrategi. Kita dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Sofwan dengan akhiran NIM 0005, Muhammad Zulfikar dengan akhiran NIM 0024, dan Indana Zulfah dengan akhiran NIM 0012. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, politik, ekonomi, sosial, dan juga strategis dalam konteks internasional. Misalnya, letak suatu negara bisa mempengaruhi bagaimana negara itu berinteraksi dengan negara lain. Unsur-unsur utama geopolitik yang pertama adalah geografi, yaitu lokasi, posisi, batas pulau, dan sumber daya alam yang dapat mempengaruhi keamanan dan kemampuan suatu negara. Yang kedua ada politik, yaitu keputusan dan strategi yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga ada hubungan internasional, di mana interaksi antar negara, organisasi internasional, perjanjian, dan konvensi yang dapat mempengaruhi posisi dan kepentingan suatu negara. Selanjutnya ada wawasan Nusantara, di mana konsep pemikiran yang mencakup kesadaran, pemahaman, dan penghayatan terhadap kondisi geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan strategis Indonesia sebagai kesatuan yang utuh. Adapun inti dari wawasan Nusantara ini adalah Indonesia ingin menjaga kesatuan wilayahnya untuk menghargai perbedaan yang ada. Masa Perang Dingin dan masa sekarang. Perang Dingin ialah suatu periode setelah terjadinya Perang Dunia yang kedua, di mana ada ketegangan antara dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka bersaing dalam banyak hal, seperti militer dan ideologi, yang sangat mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Di masa sekarang, dunia menjadi lebih kompleks. Negara-negara harus bekerja sama dan bersaing dalam berbagai isu, seperti perubahan iklim dan teknologi. Kebijakan luar negeri jadi sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Geostrategi itu adalah cara untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah dalam mencapai suatu tujuan negara dengan memanfaatkan kondisi geografis. Di mana Indonesia ini berarti menggunakan semua potensi wilayah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Selanjutnya, tujuan geostrategi, yaitu mengembangkan potensi dengan cara membangun kekuatan nasional dari berbagai aspek, seperti halnya ekonomi, politik, dan budaya. Dan ada juga dengan cara mendukung pemerintah, itu dengan cara membantu pemerintah dalam menjaga keamanan, menciptakan kesejahteraan, dan menegakkan hukum. Terus ada juga yaitu untuk memperkuat ketahanan dengan menghadapi tantangan dari dalam dan luar negeri agar negara tetap utuh dan aman. Geostrategi berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan strategi nasional. Sifat geostrategi terbagi menjadi 3. Yang pertama, adaptif, yaitu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di dunia. Yang kedua, integratif, yaitu menggabungkan berbagai kekuatan bangsa menjadi satu kesatuan yang kuat. Yang ketiga, partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Jadi, kesimpulannya, geopolitik itu fokus kepada pengaruh lokasi, sumber daya, dan kondisi geografis terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Sedangkan geostrategi lebih menekankan pada perencanaan, strategi keamanan, dan militer dalam menghadapi tantangan global. Keduanya merupakan hal yang penting untuk memahami dinamika kekuatan global dan merumuskan kebijakan yang efektif untuk kepentingan nasional. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman.